Jadi siap-siap kita panen. Ada 5 anakan. Hari ini kita panen lagi 5 anakan dari indukan violet dan violet dep. Ada 5 anakan. Sudah kepantau anakan mandiri dan indukan sudah kepantau kawin dan mau produksi lagi. Ini bisa kita lihat ada 3 anakan di luar dan sisanya ada 2 anakan di dalam glodok. Siap kita panen. Kita juga akan memanen 1 indukan lagi, yang mana ini sudah kepantau anakan sudah mulai mandiri. Selamat berjumpa lagi para sahabat pencinta dan peternak burung lakbat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman mengenai tips atau cara bagaimana agar indukan lakbat mau meloloh anakan sampai mandiri. Ada beberapa cara atau tips agar indukan mau meloloh anakan sampai mandiri. Yang pertama yaitu dengan cara menjaga kestabilan birahi indukan, yang mana acara itu bisa kita lakukan dengan cara memberi pakan yang seimbang. Sebaiknya pemberian pakan yang tepat dan seimbang agar menjaga kestabilan birahi indukan itu harus sudah kita lakukan semenjak indukan sudah bertelur, sehingga pada waktu indukan sudah mulai mengeram itu birahi indukan sudah mulai stabil, sehingga pada waktu anakan menetas konsentrasi indukan hanya untuk merawat anakan. Karena kestabilan birahi indukan itu sangat berpengaruh besar apabila kita mengharapkan indukan mau atau bisa meloloh anakan sampai mandiri. Karena apabila birahi indukan tidak stabil atau tinggi, maka inilah yang sering mengakibatkan banyak kasus anakan dibantai, tidak dirawat atau diloloh. Untuk jenis pakan dan porsi indukan lakbat yang sedang bertelur, mengeram dan meloloh anakan dapat para sahabat lihat di tutorial saya. Cara kedua yaitu buatlah indukan lakbat merasa aman dan nyaman. Cara ini bisa kita lakukan dengan memperhatikan tingkah laku indukan. Apabila kita melihat indukan mulai menggigit glodok atau tangkringan, itu bertanda indukan perlu sarang tambahan, karena mungkin lakbat merasa kurang aman dan nyaman dengan sarang yang ada di dalam glodok yang ada. Hal ini bisa disebabkan karena suhu di dalam glodok terlalu lembab atau terlalu terang, atau bisa juga karena lakbat merasa terganggu atau merasa kurang aman dengan bentuk sarang yang ada. Terlebih-lebih apabila kita sering membuka glodok atau ada predator yang dilihat lakbat. Kita bisa memberikan sarang tambahan berupa pelepah kelapa. Biasanya indukan lakbat akan mencoba menutup pintu yang biasa kita membuka glodok atau membuat sekat atau terowongan di depan atau di dekat pintu masuk. Cara ketiga atau tips agar para indukan mau meloloh anakan sampai dengan anakan mandiri, selain menjaga kestabilan birahi indukan dan membuat lakbat merasa aman dan nyaman, kita juga harus melengkapi atau memenuhi persyaratan dalam berternak, yaitu sarana penunjang atau yang diperlukan untuk indukan meloloh anakan. Biasanya para indukan yang meloloh anakan itu memerlukan sesuatu yang bisa membuat encer atau lembut makanan yang dikunyah. Maka daripada itu, untuk cara ketiga, kita harus selalu menyediakan air, baik air minum ataupun air mandi. Di mana air di sini selain untuk sarana melembutkan makanan untuk mempermudah meloloh anakan, air di sini juga berfungsi untuk sarana indukan mandi dalam hal menstabilkan suhu, baik itu suhu tubuh indukan ataupun suhu di dalam glodok
ataupun anakan. Hal ini bisa kita lihat di mana kita sering melihat indukan lebih banyak waktu di luar glodok dan mandi apabila suhu terlalu panas. Tip ataupun cara kedua dan ketiga tadi itu dapat mengurangi tingkat kesetresan para indukan dalam meloloh anakan. Sedangkan tip atau cara keempat yaitu kita harus mengetahui karakter daripada indukan yang kita punya. Karena masing-masing daripada indukan itu beda karakter dan sifat. Apabila kita mengetahui bahwa indukan kita adalah indukan lakbet yang sensitif, maka sebaiknya kita harus mengurangi rasa penasaran kita. Jangan sering membuka atau mengecek glodok apabila kita belum mengetahui cara ataupun tip untuk melihat atau mengecek glodok dengan aman. Sedangkan untuk tip atau cara mengatasi indukan yang sensitif bisa para sahabat lihat di tutorial saya berikut. Cara kelima yaitu percayakan penuh anakan diloloh atau dirawat indukan. Cara ini biasanya kita lakukan dengan menghilangkan rasa penasaran atau ketakutan kita, di mana biasa bagi para pemula terlalu senang memiliki indukan yang produksi atau menetas, membuat rasa penasaran dan rasa ketakutan semakin tinggi, sehingga sering ingin melihat perkembangan anakan. Apalagi bagi pemula yang kepo sering mendengar masalah indukan yang membantai atau anakan yang hilang tiba-tiba dari dalam glodok. Yang mana hal ini justru malah bisa membuat indukan stres karena sering merasa terganggu. Untuk itu apabila kita ingin indukan bisa atau mau meloloh anakan sampai mandiri, maka sebaiknya percayakan sepenuhnya anakan pada indukan. Walaupun ada pada beberapa kasus, terutama indukan yang pertama kali produksi atau pertama kali merawat anak, ada yang gagal. Apabila kita ke depannya mau atau ingin indukan bisa mau merawat anakan sampai mandiri, apalagi bagi kita para pencinta atau peternak lakbet yang tidak mempunyai waktu banyak untuk meloloh anakan sendiri, maka lakukanlah cara di atas. Walaupun pada produksi pertama atau kedua gagal, anakan hilang atau dibantai oleh indukan. Hal ini juga pernah saya lakukan atau pernah saya alamin. Namun pada produksi berikutnya indukan mungkin sudah terbiasa dan sudah mengetahui karakter kita sebagai pemilik, bahwa kita percaya penuh kepada indukan untuk merawat anakan, sehingga lakbet kita ke depannya malah lebih bagus atau lebih pintar dalam melawat atau meloloh anakan sampai mandiri. Bahkan ada contoh daripada lakbet saya yang setelah 2 kali gagal panen karena indukan dibilang tidak terlalu pandai untuk merawat anakan, sehingga pada produksi ketiga itu indukan sudah mulai memahami karakter kita. Sampai tiap hari, walaupun tiap hari kita membuka glodok dan saya pegang anakan terus dikembalikan lagi atau diganti dengan lolohan atau anakan lain seperti tutorial saya, maka indukan tidak merasa takut atau trauma lagi. Tip atau cara keenam yaitu dengan cara menjaga kebersihan kandang. Hal ini kita lakukan untuk menghindari atau mencegah datangnya para predator, terutama tikus dan semut, yang bisa menjadi ancaman bagi anakan lakbet, terutama bisa membuat indukan lakbet merasa terganggu atau merasa tidak aman dan nyaman. Air minum atau air untuk mandi lakbet sebaiknya kita ganti setiap hari. Begitu juga dengan pakan, terutama BR atau extra puding. Apabila BR atau bama sudah halus dan sudah tidak mau dimakan oleh indukan lakbet, sebaiknya kita ganti dengan yang baru.
Oke para sahabat, itulah tadi 6 tip atau cara agar indukan lovebird mau mengelola anakan sampai mandiri. Bagi para sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera subscribe dan hidupkan lonceng agar tidak ketinggalan tutorial menarik lainnya mengenai seputaran pemeliharaan dan peternakan lovebird. Sampai berjumpa lagi di tutorial lainnya. Salam sukses para peternak lovebird. Untuk tutorial lain seputaran pemeliharaan dan peternakan lovebird bisa Anda cari di link YouTube Iwan Airin. Jangan lupa hidupkan lonceng agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial lainnya.